Pak siapa namanya Pak? Firdaus. Firdaus. Pak Firdaus, apa sih masalah pendidikan kita menurut Pak Firdaus? Satu ya. Satu aja, dua nggak apa sih kalau ada. Pak Firdaus, ayo. Kapasitas pendidik. Oke. Kemampuan pendidik. Kemampuan pendidik. Jadi guru ya. Oke. Permasalahan problem kita adalah pada gurunya. Oke, that's good. Setuju. Oke, bapak-bapak ibunya Pak Firdaus katanya masalahnya kita ada di guru nih. Oke, kalau ibu-ibunya apa menurut ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu ini selalu punya pandangan berbeda dengan bapak-bapak. Oke. Apa ibu-ibu? Apa sih masalah pendidikan kita? Ibu, ya ibu siapa bu namanya? Ibu Reni. Bu Reni, apa masalah pendidikan kita saat ini? Kurangnya minat belajar baik dari siswa maupun guru. Oke, good. Jadi adanya keinginan untuk menggali ilmu, keinginan untuk membekali diri, untuk mengupgrade diri, untuk memprofesionalkan diri, gitu ya. Oke, so dua-duanya sama, similar tentang masalah guru. Tetapi saya setuju, karena ini menurut Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi ini adalah Tri Pusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pernah dengar ya? Jadi Tri Pusat Pendidikan kita itu ada 3. Yang pertama sekolah, keluarga, kemudian masyarakat. Ini kepala sekolah, kemudian saya masukkan sendiri. Ini saya ketik sendiri. Jadi ini adalah Tri Pusat Pendidikan kita. Selama ini di Indonesia masalah pendidikan itu diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Pada sekolah. Sekolah adalah bengkel. Jadi mau anaknya bandel, mau ini, pokoknya diserahkan ke sekolah. Orang tua masa bodoh. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya udah kasih duit bayar SPP. Ini anak saya, tolong diperbaiki, tolong dirawat, tolong dididik. Kemudian keluarga dengan serta-merta tidak mau ikut campur lagi. Masyarakat dengan serta-merta cuek. Ini kan sudah tugas sekolah. Akibatnya apa? Guru pada mengeluh, guru pada menangis, guru pada kesulitan. Karena apa? Karena dia seperti bengkel. Guru dijadikan seperti bengkel. Keluarga nggak mau tahu, kemudian masyarakat tidak mau tahu. Akibatnya apa? Akibatnya setiap pandemi COVID-19 baru terasa. Ya kan? Orang tua baru merasakan ternyata menjadi guru itu sangat sulit. Karena sudah 2 tahun kita ya Bapak Ibu ya, orang tua harus memaksakan diri untuk bisa menjadi guru di rumah. Dan ini sebenarnya jauh-jauh hari Ki Hajar Dewantara itu sudah mengkonsep ini. Dan dulu sempat ditangkap oleh Anies Baswedan saat beliau menjadi Menteri Pendidikan, sempat dibuat Direktorat Orang Tua atau Direktorat Ayah Bunda, yang urusannya adalah untuk agar orang tua ini bisa terlibat dalam pendidikan dan agar sekolah ini bisa cawe-cawe, bisa menginvite, bisa mengundang orang tua ini untuk bisa ikut membantu sekolah. Dan juga masyarakat juga harus bisa ikut membantu sekolah dalam sama-sama menyelesaikan urusan pendidikan anak. Tetapi pemerintah lupa bahwa siapa yang bisa mengikat ketiga unsur ini? Dia adalah kepala sekolah. Jurusan saya adalah educational leadership, Bapak Ibu. Jadi urusan saya adalah tentang kepala sekolahan, tentang kepemimpinan di sekolah. Jadi dulu teman-teman saya waktu kuliah itu adalah kepala sekolah semua rata-rata. Ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada guru yang ingin menjadi kepala sekolah. Kawan-kawan saya di Amerika ya, mahasiswa internasional saya itu hanya ada 2. Saya dari Indonesia, kemudian satu lagi dari Nigeria. Agak susah sih saat itu saya ikut pertama-pertamanya ya, karena mereka yang dipelajari adalah pendidikan di Amerika, sistem pendidikan di sana, kepemimpinan kepala sekolah di Amerika, dan mereka sangat concern di sini Bapak Ibu. Kalau kepala sekolahnya itu tidak bagus, maka kualitas sekolahnya tidak akan bagus. Gampang saja sebenarnya mau melihat sekolah itu bagus atau tidak, lihat saja kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya di sekolah negeri ya, kalau kepala sekolahnya itu adalah ikut politik dulunya, insya Allah sekolahnya tidak akan bagus.
Tetapi jika kepala sekolahnya itu direkrut bukan berdasarkan politik, insya Allah dia akan bagus. Nah ini sebenarnya yang kepala sekolah saat ini, dan alhamdulillah Nadiem Makarim sudah mulai melirik itu. Jadi nanti kita akan bahas, Nadiem Makarim sudah mulai, salah satunya adalah untuk mengempower kembali atau menghidupkan kembali fungsi kepala sekolah yang sangat penting. Jadi setuju, saat ini kita membahas di area ini, ya, membahas di sekolah. Guru, dan menjadi fokus kita pagi ini adalah guru, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kapan lagi kita membahas ini? Next time. Kalau ada waktu kita bahas bagaimana kita bisa melibatkan sekolah, bisa melibatkan keluarga, dan bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pernah ikut UKG? Uji kompetensi guru. Ada yang sudah pernah? Berarti belum ada yang sertifikasi di sini. Belum ya? Kalau swasta tetap bisa sertifikasi ya Pak Ahmad ya? Tetap bisa sertifikasi kan? Iya. Tapi Nurul Ilmi nggak perlu lah, gajinya sudah di atas. kalah guru dosen ya, gaji dosen kalah dengan guru Nurul Ilmi ya. belum ada ya kapan ikut UKG gitu. Bapak sudah pernah ya? Lulus atau belum lulus? Tesnya? Alhamdulillah. Tidak lulus. Alhamdulillah tidak lulus. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah UKG itu bisa menjadi alat ukur apakah guru itu profesional atau tidak. Tetapi saat ini yang dipakai oleh negara kita adalah ukurannya adalah UKG, uji kompetensi guru. Saya terakhir ikut UKG sebelum saya mutasi. Jadi kan proses mutasi itu panjang sekali Bapak Ibu ya, apalagi dari guru untuk ke dosen. Apalagi saya adalah single fighter, tidak punya orang dalam, tidak punya ini dan lain sebagainya. Itu prosesnya seperti bola pingpong, dilempar sana, dilempar sini, lempar sana, lempar sini. Tapi alhamdulillah dengan adanya proses lempar sana, lempar sini itu saya malah jadi kenal dengan kepala dinas, kenal dengan BKD dan lain sebagainya. Dulu saya ikut tes ini, dan karena saat itu saya ikut tes dengan guru-guru itu di SMA itu, ada yang bilang sudah 4 kali tes nggak pernah lulus. Dan saya ikutlah di situ kan, ya karena disuruh pemerintah kan kita tidak bisa apa-apa, namanya pegawai. Ikut. Kemudian ikut tesnya itu 2019. Dan baru diproses selanjutnya itu tahun 2000, baru-baru ini 2021, berarti 2 tahun. Jadi karena 2 tahun nggak pernah ada ini kan, kita menganggap waduh nggak lulus gitu kan, pasti nggak lulus ini. Tapi ternyata nama saya dipanggil. Saya berapa kali di tag di Facebook itu bahwa saya harus ikut sertifikasi karena lulus UKG itu. Tapi ya gimana lagi, saya sudah di sini kan, di dosen, jadi nggak bisa lagi untuk ikut tes UKG. Tapi potret kita di Jambi Bapak Ibu, nilainya itu belum mencapai di atas 50. Ya, idealnya itu adalah berapa? Pokoknya saya ingin buat Pak Waslu ini capek, jadi saya mau pindah sana, pindah sini. Kalau saya di situ, Pak Waslu duduk. Kalau saya pindah sana, pindah sini. Jadi 50 rata-rata, termasuk Pak siapa tadi? Pak Rido. Pak Rido mungkin ada di sini, karena kalau lebih dari sini ikut sertifikasi. Jadi jadi rata-rata itu adalah 50-an. Padahal sebenarnya kalau menurut pemerintah bahwa guru yang bisa dikatakan profesional dan bisa kemudian layak mendapatkan sertifikat pendidik itu harus di atas 50 berapa persen gitu. Berapa ya? 60 atau, dan harusnya 80 skor idealnya. 80, dan kita belum sampai di situ. Yang sudah sampai di situ hanya Bali, Jakarta, Yogyakarta. Sekitar 79 dan sebagainya. Tapi Jambi masih tertinggal. Jadi ini adalah potret pendidikan kita. Dan kalau Bapak Ibu sering baca-baca buku di koran, kita masih tertinggal jauh di PISA, ya, Program of International Student Assessment yang diadakan OECD. Itu adalah alat ukur siswa di seluruh dunia, apakah siswa itu
punya kualitas yang bagus atau tidak. Kalau siswanya bagus, berarti kualitas gurunya bagus. Kan gitu kan cara mengukurnya. Indonesia masih berada di 3 paling bawah, terus 3 paling bawah. Tapi sebenarnya nggak adil juga kalau Indonesia kemudian disamakan dengan Singapura. Atau Indonesia disamakan dengan Shanghai. Di Singapura itu Bapak Ibu kan negaranya kecil. Etnisnya hanya 3. Etnis Melayu, etnis India, dan etnis Cina. Hanya ada 3. Dan itu semua gampang diatur semua, ya kan? Tidak ada pulau, tidak ada permasalahan teknologi dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia dan Amerika itu berada di nggak tinggi Bapak Ibu. Pendidikan di Amerika nilai PISA-nya itu nggak tinggi-tinggi amat. Kalah jauh dibanding Cina, Korea Selatan, Finlandia dan sebagainya. Indonesia dan Amerika itu mirip. Kita sangat diverse. Amerika juga sangat diverse. Maksudnya beraneka ragam. Kita suku etnisnya banyak sekali. Di Amerika juga sama. Suku etnisnya itu beragam. Semua suku bangsa ada di Amerika. Ya, mulai dari Chinese, Afrika, Asia, India dan sebagainya itu ada di sana. Jadi permasalahan yang dihadapi Amerika mirip sekali dengan permasalahan dihadapi Indonesia. Cuman di Amerika lebih gampang karena di sana tidak ada laut. Laut hanya ada beberapa yang memisahkan kepulauan. Yang dipisahkan adalah Hawaii dan yang di atas itu ada satu pulau di atas juga. Tapi kita semua dipisahkan oleh pulau-pulau, kita dipisahkan oleh laut, ya. Jadi mobilitas guru itu akan sangat sulit. Jadi kalau misalnya Indonesia kemudian disamakan dengan Singapura, nggak bisa. Kecuali Singapura dilawankan dengan Jakarta atau Singapura dilawankan dengan Bali, baru itu apple to apple kan. Kalau Indonesia kemudian Singapura atau Indonesia Shanghai, nggak apple to apple. Karena kita kepulauan, susah diatur ya kan, banyak etnisnya. Kalau Indonesia mungkin satu etnis aja mungkin lebih gampang ya kan. Ini ada Batak, ada Jawa, ada Padang, beda karakternya ya kan. Jadi itu masalah guru kita. Nah, dulu saya pernah menulis buku ini. Ini di 2011. Bapak Ibu bisa beli di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak. Kalau nggak mau beli bisa pinjam. Kemarin saya bilang ke Pak Ahmad, Ipusnas. Bapak Ibu harus mulai sekarang download atau install yang namanya apps Ipusnas. Di situ Bapak Ibu bisa pinjam buku sepuasnya, tetapi pinjamnya dalam bentuk PDF. Bapak Ibu bacanya dalam bentuk PDF, dibaca, kemudian ya pinjam. Dan semua buku ada di situ. Insya Allah semua buku ada. Selama itu bukunya sudah bekerja sama dengan Ipusnas, atau penerbitnya sudah bekerja sama dengan Ipusnas, itu pasti ada. Termasuk ini bisa dipinjam di sana. Kalau belum punya bukunya, insya Allah ya bisa menambahkan sedikit ilmu untuk kita semua. Nah, buku ini terlahir dari observasi yang panjang. Kalau kata bahasa peneliti itu adalah etnografi. Jadi karena saya jadi guru itu sebenarnya bukan hanya dari ini. Saya dulu menjadi guru sejak SD IT Al-Azhar. Yang dulu kepala sekolahnya sekarang menjadi ketua itu ya. Salah satu partai ya di sana. Dulu kepala sekolah. Jadi Pak Heru saat itu. Yang saya saat itu digaji sebulannya 250.000. Tapi itu berkahnya jadi guru ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bertahan saat itu. 250.000, gaji 250.000 bisa bertahan saat itu. Kemudian baru saya ikut tes PNS dan sebagainya, bisa diangkat jadi PNS. Observasi saya jadi seorang guru baik dari SD kemudian SMA. SMA yang pertama saya terpencil di Batin 24. Kemudian dari kondisi dan lokasi yang tidak memungkinkan saat itu. Di Batin 24, nama daerahnya itu Terentang Baru. Itu saat itu listrik belum ada. Kemudian saat itu air itu susah. Karena di sana kan ada PTP sawit ya, PTP 6 atau apa. Jadi air di sana yang dulunya banyak sekarang jadi kering. Karena diserap oleh sawit. Jadi saya dulu tinggal di masjid yang kalau mandi itu pakai air hujan selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya walaupun mandi air hujan selama 1 tahun lebih itu, nggak tahu kenapa ya, Tuhan itu pasti memberikan kesusahan dan kemudian diiringi dengan kemudahan. Nggak pernah sakit. Mandi air hujan,
yang diendapkan di bak besar itu selama setahun lebih. Alhamdulillah tidak pernah sakit gara-gara hujan. Malah saat itu ada cikungunya, wabah cikungunya mewabah saat itu kan, tahun sekitar 2009-an. Saya nggak kena, teman saya juga yang tinggal di situ nggak kena. Padahal tetangga semuanya kena cikungunya. Ya. Kemudian buku ini juga terlahir dari studi pustaka yang cukup panjang. Jadi membaca sana, membaca sini, kemudian terlahirlah sebuah buku ini. Buku ini Bapak Ibu bukan berarti saya memberikan judgement, memberikan merendahkan guru, bukan. Tetapi ini adalah hasil observasi yang saya memberikan feedback kepada diri saya sendiri tentang penyakit-penyakit guru yang biasanya timbul, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu pernah membaca ya, ada lesu versus jamu kuat. Jadi penyakit namanya lesu Bapak Ibu. Lemah sumber. Kemudian obatnya itu namanya jamu kuat. Ya kan? Ketawa nih yang suka minum jamu kuat ini. Sudah tahu Pak Firdaus ya? Sudah punya istri Pak Firdaus? Sudah punya istri kan? Sudah. Kalau sudah punya istri paham lah. Jangan malu, konsultasikan, upayakan, kemudian atasi dan terapkan. Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu mengajar anak SMA. Saya juga mengajar anak SMA. Kalau Bapak Ibu sumber belajarnya hanya itu saja, dari satu buku saja, Ibu akan ditinggalkan oleh anak-anak Ibu. Karena anak-anak kita ini sekarang ininya kreatifnya luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Kita belum tahu, mereka sudah tahu. Ya kan? Karena media sosial itu selalu ada di tangan mereka, ya kan? Selalu ada informasi yang mereka selalu update. Kalau sumber belajar kita itu hanya dari satu buku paket, maka kita akan ditinggalkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus bisa mengimbangi pola pikir anak-anak muda kita. Dengan cara jangan malu. Bapak Ibu saling berkonsultasi dengan teman sesama guru. Yang merasa tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Yang tahu tidak boleh pelit. Jadi penyakitnya kan seperti itu orang Indonesia ya. Udah tahu dia, aduh biarin dia nggak tahu nih, biarin aja. Jadi nggak berkembang malah ilmunya kan. Konsultasikan. Kemudian ya diupayakan begitu loh. Kalau misalnya gajian sekian, sisakan sedikit untuk membeli buku, ya kan? Apalagi sekarang beli buku kan gampang sekali, tinggal buka Bukalapak, Tokopedia, Shopee, buku datang sendiri, ya kan? Kalau dulu kan kita harus pergi ke mana gitu, ke Tropi, dulu yang belum ada Gramedia itu yang di apa itu, yang tengah-tengah pasar itu ya, ya apa tuh namanya Pak? Gloria ya di sana itu. Tapi sekarang sudah ada banyak toko online, tinggal dibeli saja. Dan tadi yang sudah saya bilang, Ipusnas itu adalah pinjamnya kita nggak harus ke Perpustakaan Nasional Jakarta, cukup kita dari sini, kemudian kita pinjam di situ. Nah, Bapak Ibu mau nggak mendiagnosa Bapak Ibu apakah kira-kira mempunyai penyakit ini atau tidak? Coba diisi ini bukunya, yang tabel yang nomor 1. Nah, itu diisinya kan di atasnya ada itu ya perintahnya ya, diisi angka berapa, 1 atau berapa gitu. Coba. Yang ini Bapak Ibu, 1 sampai berapa gitu. Di mana ya kalau saya ingin lihat PDF saya tadi. Nah, di sini kan ada nih. Oke, coba sekarang diisi langsung ya Bapak Ibu ya. Yang kolom pertama dulu. Nih, beri nilai 1 jika Anda merasa nggak bisa terbaca ya. Nih, kelihatan nggak? Ups. Di situ kan ada ya, beli angka 1, kalau ini beli ini dia.
Beri nilai 1 jika Anda merasa pernyataan tersebut tidak sesuai. Beri nilai 3 jika Anda merasa pernyataan tersebut kurang sesuai. Beri nilai jika Anda merasa pernyataan tersebut cukup sesuai. Dan nilai 7 merasa pernyataan itu sangat sesuai. Nah, jadi 1, 3, 5, 7 ganjil, karena Allah SWT suka yang ganjil. Kan? Ini diambil, diadopsi dari bukunya Kang Zen. Saat itu saya baca. Sudah Bapak Ibu? Ayo cepat ngisinya. Kita ingin mendiagnosa apakah kira-kira Bapak Ibu ada mengidap penyakit itu. Sudah? Kalau sudah silakan dijumlahkan hasilnya. Ayo. Sudah? Gimana Pak Firdaus? Sudah belum? Berat ya pertanyaan. Waduh, pertanyaannya berat ya. Alhamdulillah sudah mulai hampir selesai. Oke. Yang ibu-ibunya gimana? Biasanya ibu-ibunya nih cepat mengerjakannya karena biasa multitasking, ya kan? Sambil nerima telepon, sambil goreng tempe, kemudian sambil nyuapin anak, ya kan? Jadi cepat kerjanya. Silakan dijumlahkan semua ini. Misalnya 7 tambah 1 tambah 1 tambah 3 gitu dijumlahin. Berapa jumlahnya ya? Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita lihat nih. Maka kira-kira Bapak Ibu mengidap penyakit ini. Kalau kira-kira mengidap ini, Pak Ahmad harus mencari dokternya ini untuk bisa. Pak Firdaus berapa nilainya? 19. Oke, 19 berada di sini. Anda berpotensi terserang penyakit. Potensi. Potensial kena penyakit. Oke. Ibu berapa Bu? Mohon maaf, izin. 29. Wah, Anda sudah mengidap penyakit. Namun masih dalam kategori ringan. Berarti ini memang sudah terserang ini ya. Ya kan? Oke. Ada kayak yang ada di rentang 36 sampai 49. Oh. Sorry. Wait, salah. Kalau 1 sampai 14 terbebas penyakit. Oke. Kalau 15 sampai 21 berpotensi, tetapi nggak kena. Jadi ini semakin besar berarti malah semakin penyakitan gitu. Ada yang 36 sampai 49. Ayo ngaku Bu, jujur. Ayo, saya kalau nggak jujur saya periksa nih nomor 1. 17, 21, oke. Langsung dirubah, ayo berapa? Oke, 13. Wah ibu-ibunya bagus semua nih, waduh. Nggak ada yang kena penyakit nih. Biasanya bapak-bapak ini kena penyakit. 19, 13, berpotensi. Masya Allah. Sudah mengidap penyakit, tapi dalam kondisi ringan. 19. Wah, satu semua berarti berapa itu? 7 nilainya, 7 terbebas dari penyakit. Luar biasa. Oke. Berprestasi. Oke, sip ya. Jadi berarti yang nilainya 7 itu adalah mereka yang gimana nih kalau cara kembali kepada ininya? Hah? Ini. Ini. Date. Yang tadi mana? Oh, keciin. Keciin lagi. Nah, ini dia. Berarti yang nilainya itu ada di rentang kurang dari 15 begitu ya. Berarti selama ini menggunakan sumber bahan pengajarannya itu banyak. Ya kan? Dan juga dia mau berkonsultasi dengan sesama guru, mau konsultasi dengan siapa saja untuk memastikan bahwa siswa kita itu belajar. Kan Bapak Ibu, kita ini adalah sebagai pelayan, ya kan? Kita pelayan untuk memfasilitasi agar ketika siswa itu pulang dari sekolah itu mendapatkan something, mendapatkan sesuatu yang itu adalah dari melalui kita tadi, kita sebagai wasilahnya, ya kan? Kita sebagai wasilah, sebagai penjembatan daripada ilmu Tuhan itu. Tuhan itu memberikan ilmu kepada si anak tadi itu melalui perantara kita, ya kan?
Nah, supaya kita benar-benar bisa memberikan ilmu dari Tuhan itu kepada anak kita, berarti kita harus memperdalam potensi kita ya kan, supaya sumber-sumber yang banyak tadi itu bisa kita salurkan, bisa kita bantu untuk bisa sebarkan kepada murid kita. Alhamdulillah rata-rata yang ada di sini adalah yang belum mengidap penyakit. Alhamdulillah. Tapi kalau ini saya mengisi ke sekolah-sekolah negeri Bapak Ibu, waduh itu nilainya tinggi-tinggi itu. Ini ya, yang tadi ya. Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang selalu saya ingat. John Dewey itu mengatakan, if we teach today's student as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Ayo, saya pakai guru bahasa Inggris di sini. Bantu saya menerjemahkan. Pak siapa? Pak Andi. Pak Andi, artinya apa Pak Andi? Jika kita mengajarkan saat ini, Oke. apa yang di masa lalu, Ya. sebagaimana kita mengajarkan siswa yang di masa lalu, Ya. artinya kita merampok mereka Ya. terhadap masa depannya. Betul sekali. Tepuk tangan buat Pak Andi. Itu artinya Sri. Nah. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar siswa sekarang ini dengan metode guru kita dulu mengajarkan kita sudah merampok masa depan mereka. Kan kata orang tua-tua dulu kan, ajarilah siswa kita itu sesuai dengan masanya, ya kan? Ya zamannya sekarang siswa kita lagi pakai TikTok ya kan? Ya kita ikut-ikutlah pakai TikToknya ya kan? Ini Pak Wasril ini paling sering pakai TikTok. Anak kita mau pakai Instagram, ya udah pakai Instagram. Anak kita mau pakai Blogspot, mengajarnya mau pakai blog, ya kita ikut memakai blog, ya kan? Pakai smart app. Kemudian kalau masa pandemi ya kan, bukan hanya meetingnya bukan hanya pakai Zoom ya kan, bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian learning management systemnya bukan hanya Google Classroom, tetapi ada juga Schoology, ada Moodle dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu harus tahu, karena jika Bapak Ibu tidak mengajar sesuai zamannya nanti akan ditinggal dan kita malah merampok masa depan mereka, ya kan? Nothing sick, nothing fine. Ayo, giliran ibu-ibu nih. Ayo Bu. Oke, betul. Kalau nggak mau mencari ya nggak ada yang didapatin gitu ya, tepuk tangan. Nah, ada yang belum punya suami di sini? Belum punya istri? Ada yang masih ini single? Nah, itu Bu. Ini Bu. Nothing sick, nothing fine. Kalau nggak ada yang mencari ya nggak ada yang dapat gitu. Yang sudah punya nggak usah lagi mencari, sudah ada ya kan, cukup. Ya kan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau mencari sumber pembelajaran di internet atau dari buku-buku yang berkualitas atau dari jurnal, ya nggak akan ketemu. Bapak Ibu nggak akan ada dapat sumber-sumber lain. Ya memang Bapak Ibu harus mencari gitu loh. Dan sekarang ini sudah sebenarnya eranya terbuka sekali. Jurnal sudah banyak yang gratis. Buku-buku PDF itu kalau Bapak Ibu mencari PDF Drive, itu Bapak Ibu akan bisa mencari buku gratis PDF. Walaupun sebenarnya ya mana ya? Ada bilang itu masuk kategori masih belum ada hukumnya, karena itu mereka yang membagi di situ tuh kan sebenarnya hukumnya seperti kita mengambil tanpa membeli begitu loh ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, orang Indonesia kan biasanya begitu kan, suka bajakan dan sebagainya. Termasuk saya, walaupun saya punya buku ya kan, ya kalau mereka dapat ini ya sudahlah itu. Oke, tadi penyakit yang pertama apa? Lemah sumber. Yang kedua ada namanya kusta, kurang strategi. Bapak Ibu ada nggak yang mengajarnya selalu memakai game? Ada nggak? Masa nggak ada? Serius nih? Nggak selalu. Oh nggak selalu, tetapi ada ya. Oke.
Memakai game-game begitu ya. Oke, good. Atau ada nggak Bapak Ibu kalau mengajar di sini terus? Ayo anak-anak buka halaman 45 ya. Sudah? Ya, kerjakan. Terus kita update Facebook. Ada nggak? Nggak ada insya Allah ya. SMA IT, masa SMA IT ngajar duduk di kursi ya kan? Kita harus energik ya kan Bapak Ibu? Harus memastikan bahwa siswa yang ada di dalam kelas kita itu mendapatkan sesuatu ketika dia keluar, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kurang strategi, ada obatnya. Baca lalu sempurnakan. Bukan lalu itu, L-nya itu salah saya kelihatannya. L-nya bukan lalu. Bukan. Sebentar. Kelihatannya bukan lalu. Kelihatannya salah saya. Perasaan bukan lalu deh. Coba. L-nya itu bukan lalu. Saya yakin bukan lalu. Coba ya. Bukan di sini. Sebentar. Ini kali ya, bukan. Mana buku saya? Sinopsisnya lalu ya? Waduh, ada kesalahan itu. Kelihatannya ada kesalahan itu, ada kesalahan. Sebentar. Iya nih, aduh. Perasaan saya dulu membuatnya bukan lalu deh. Ini kok lalu ya? No, it's not lalu. Atau saya yang salah ingat? Baca. Oh iya ya. Oh berarti saya yang salah ya. Ya udahlah. Latih kan? Mana ada latih? Nah ini yang betul. Aduh. Iya. Kenapa bisa salah? Wah ini ada kekeliruan ini dalam pembuatan berarti ini. Bahaya. Baca, latih, sempurnakan, ya kan? Jadi kalau sudah membaca, Bapak Ibu harus dilatihkan strategi itu. Jadi perbanyak literasi, kemudian lakukan latihan-latihan mengajar yang kira-kira kan kecerdasan anak kita itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang kinestetik, ada yang membaca, ada yang dia bagusnya di mendengarkan, ada yang dia bagusnya ketika menonton, ada videonya dan sebagainya. Itu kita harus bisa mengenal anak kita itu. Ya, dan enaknya kalau mengajar di swasta itu kelasnya tidak terlalu banyak dibanding kelas negeri ya. Kalau saya dulu pernah mengajar itu ada 8 kelas, ada lain sebagainya. Sehingga siswanya itu agak susah mengidentifikasi dia ini condongnya kemana dan kemana gitu ya. Jadi baca, latih, lalu sempurnakan. Oke, coba Bapak Ibu kemudian diisi kolom selanjutnya. Apakah Bapak Ibu ini termasuk berpenyakitan tadi? Ya, silakan. Kurang strategi. Kenapa ini tidak bisa terbuka? Di mana tadi ya? Baiklah, oh ini dia. Apakah Bapak Ibu, nah ini nih, kurang strategi. Jadi adanya marah-marah terus. Ya, ini. Apakah ada ini? Coba diisi. Jadi lalunya ini adalah latih ya Bapak Ibu ya. Nanti kita rubah. Coba kita rubah. Oke. Ini adalah baca, latih, dan sempurnakan. Ups. Baiklah. Oke. Bagaimana? Berapa nilainya Bapak Ibu? Sudah? Ada yang 27. Oke, coba kita lihat. Ini apakah kemudian mana PDF-nya tadi? Oke. Tadi kolom 2 ya.
Oke, ini dia. Baiklah. 1 sampai 14 Anda mengidap penyakit dengan serius. Nah, ini kalau malah ini kebalikannya. Kalau semakin tinggi nilainya berarti terbebas penyakit. Ayo coba. Baiklah. 37. Wah, terbebas penyakit, luar biasa, Masya Allah. Wah, terbebas penyakit, Pak. Wah, banyak terbebas penyakit di sini nih. Bahaya pula ya. Belum. Wah. 47 terbebas penyakit. Wah, ini agak di sini nih. Tadi yang pertama terbebas penyakit, sekarang berpotensi. Wah. Baiklah, bagaimana dengan ibu-ibu? Kita lihat ibu-ibunya. 37 terbebas, alhamdulillah. Terbebas, alhamdulillah. Ops, pas ya. Ada potensi, Bu. Oke. 43 terbebas. Anda berpotensi, oke. Berpotensi. Terbebas, berpotensi. Oke. Tapi nggak ada yang di level ini kan ya? Tidak ada yang dengan serius punya penyakit yang dengan serius. Oke. Alhamdulillah. Apa saja sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Anda merasa semangat dan selalu termotivasi. Oke. Anda selalu haus untuk menemukan teknik-teknik pengajaran yang inovatif. Anda selalu ingin melihat dan meniru cara guru terfavorit di sekolah. Di sini ada nggak ajang lomba guru terfavorit gitu? Ada ya. Siapa yang paling menang? Siapa yang menangan? Sandi. Siapa? Wah, tepuk tangan. Tapi memang begitu Bapak Ibu. Biasanya di mana-mana sekolah yang favorit itu biasanya guru bahasa. Kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi lebih kepada bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia mempelajari culture ya. Karena kan kalau kuliah di bahasa Inggris dia ada discourse analysis, kemudian belajar culture-nya Western dan lain sebagainya. Gitu kan? Oke, jadi ini pertanyaannya. Alright, kita kembali lagi kepada ini dia. Nah, terkait dengan ini ada things to ponder. Apa artinya things to ponder itu ya? Ini dia, things to ponder. Apa? Ya, hal yang untuk ditadaburi. Wah, itu bahasa Arabnya. Yang perlu kita renungkan ya, ditadaburi, Masya Allah. Yeah. The man or woman who can make hard things easy is an educator. Apa itu artinya? Ayo jangan Pak Andi terus dong. Pak Andi, Pak Andi ya, jangan Pak Andi terus dong. Ini kan bahasa-bahasa gampang ini, bahasa sehari-hari. Ayo, guru matematik ada, guru matematik. Ya. Pak Firdaus, ayo Pak Firdaus dulu. Tidak apa-apa. Oke. Ya. Yang mampu melakukan hal yang sulit menjadi mudah. Oke. Oke, tepuk tangan. Betul. Iya. Jadi siapapun itu, laki-laki maupun perempuan yang bisa membuat sesuatu yang sulit itu menjadi mudah, itu adalah seorang pendidik. Ya. Jadi orang lain itu menganggapnya aduh itu sulit, tetapi kita bisa mengajarkannya dan orang lain menganggap oh ini mudah. Kita adalah educator. Kita adalah seorang pendidik. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh para guru-guru, ya kan? Kemudian yang kedua, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Apa ini artinya? Baiklah, Bu siapa? Siapa tadi? Ada suara tapi tidak. Oke, bahasa Inggris juga. Bu siapa namanya Bu? Oke. Jadi ya ini sebenarnya menyindir guru matematik sebenarnya. Iya kan? Mengajar anak-anak untuk berhitung itu baik, ya kan? Tetapi mengajarkan mereka sesuatu yang berharga atau bernilai itu adalah yang paling bagus. Jadi kalau kita bisa mengajarkan anak-anak tentang sesuatu yang bernilai,
itu adalah yang terbaik, gitu ya. Ya, bukan gitu, Bu. Laju. Langsung guru matematik ini ya, mengundurkan diri ya kan. Enggak kan dia dibilangnya baik, Pak. Fine, good, ya kan? Ya. Jadi itu Bapak Ibu harus bisa mencari strategi-strategi agar siswa kita itu betah dengan kita. Kalau sudah betah dengan kita, ya kan, apapun yang kita ajarkan insya Allah gampang aja untuk bisa masuk. Oke, next, ada namanya tipus. Tidak punya selera. Tidak punya selera mengajar. Ada enggak di sini ngajar ogah-ogahan? Aduh, daripada ada kerjaan, ya kan? Ya kan? Daripada cuman dibilang orang kerja di YouTuber baik, kalau pulang ngajar, ya Mas Wil. Jadi tidak ada selera ngajar, seleranya membuat YouTube. Ya. Dah Pak Wasril. Tidak punya selera. Apa obatnya Bapak Ibu? Bapak Ibu harus bisa memikirkan, harus bisa mentadaburi bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjuk Bapak Ibu menjadi guru di SMA IT itu bukan kebetulan, tetapi ada rangkaian tertentu sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih Bapak Ibu untuk mengajar di sini. Ada meaning behind the decision. Ada maknanya kenapa sih Allah itu memilih Bapak Ibu di sini gitu loh. Ada agenda tersendiri yang kita belum tahu apa rahasianya itu. Nah, karena Allah menitipkan kita untuk bekerja di sini, maka lakukanlah perintah Tuhan tadi itu, amanat Tuhan itu untuk sebaik-baiknya, ya kan? Maka pikirkan dan usahakan bagaimana agar kita itu semangat dalam mengajar, ya kan? Yakinkan, empati dan resapi. Jadi saya dulu Bapak Ibu pulang dari Amerika itu banyak sekali yang mencibir. Kau nih jauh-jauh ke Amerika, ngajar juga di SMA. Tetapi kan Bapak Ibu, dimanapun kita, itulah Allah menitipkan begitu ya. Jadi saya pulang dari Amerika, mengajar di SMA itu, saya mengajar dengan profesional. Saya mengajar dengan passion, karena memang saat itu saya memang selama 2 tahun itu memang ada disuruh mengajar di situ dulu, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, ya kan? Ya lakukan selama berada dimanapun kita gitu ya. Saat dimanapun posisi kita saat itu kita harus memberikan yang terbaik, ya kan? Saat ini kita diposisikan menjadi guru di SMA IT, maka berikan yang terbaik untuk SMA IT. Karena kita tidak akan tahu setelah ini kita akan ditempatkan di mana. We never know, ya kan? Apakah nanti kemudian Bapak Ibu dipindahkan ke suatu instansi yang lain? Itu adalah medan beramal kita, ya kan? Dan juga medan dakwah kita, ya kan? Oke. Kemudian adakan di situ empati. Kita harus berempati dong dengan siswa kita, ya kan? Kita mulai merasakan apa yang dia rasakan, ya kan? Mulai bisa meresapi dunia mereka, mulai masuk kepada dunia mereka, ya kan? Murid-murid saya itu saking dekatnya dengan saya, itu manggil saya itu udah alumni ya, manggil saya itu bos, gitu. Mancing kita bos, wah itu. Karena kita sudah berhasil masuk kepada dunia mereka. Jadi yang datang ke rumah saya yang pas Lebaran itu malah mereka yang preman-preman gitu, yang apa pokoknya yang inilah, yang nggak pandai-pandai gitu, yang malah yang ranking 1, 2, 3 itu malah nggak ada yang ke rumah, yang datang ke rumah itu yang malah yang begajulan gitu ya, yang preman-preman lah istilahnya, gitu. Jadi obatnya adalah puyer. Sebenarnya nggak nyambung ya tipus sama puyer, tapi ya nggak apa-apa lah, masukin. Nah, belum diisi. Oke, kita isi lagi. Tapi kelihatannya udah berhasil semua nih. Ini terakhir aja lah ngisinya. Insya Allah semuanya di atas rata-rata. SMA IT gitu kan. Oke, kita isi dulu. Tapi ini kolom terakhir. Setelah ini kita nggak isi lagi karena saya yakin sudah lewat semua itu di SMA IT, ya kan? Oke.
tipus dan puyur. Tadi ya, tidak punya selera untuk mengajar. Ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, Bapak Ibu. Apalagi di sekolah negeri yang, mohon maaf, yang SD ya, SD negeri atau SMP negeri. Itu biasanya mereka, guru-gurunya itu sudah merasa berada di zona nyaman. Jadi tidak punya semangat untuk mengajar. Jadi datang sekedarnya datang untuk ya ngabsen. Habis itu duduk-duduk di kantor, ngobrol ya kan. Kemudian dipanggil sekretaris kelas untuk menulis di papan tulis. Biasanya begitu di sekolah-sekolah negeri. Tapi insya Allah kalau di sekolah swasta tidak terjadi. That's why itu mengapa sekarang ini tren sekolah swasta itu lebih menjamur ketimbang sekolah negeri, ya kan? Dan ini jika dibiarkan bisa berbahaya. Seberbahayanya bagaimana? Sekolah negeri akan banyak ditinggalkan, ya kan? Dan akhirnya lebih banyak sekolah swasta. Ya sebenarnya ada untungnya juga. Karena kalau tidak ada sekolah swasta, itu lulusan FKIP itu akan banyak sekali menjadi pengangguran. Betul nggak Bapak Ibu? Karena saat ini permasalahan kita, FKIP itu banyak sekali di Indonesia. Tetapi yang menampung lulusannya itu nggak ada. Sekolah negeri itu kan nggak setiap tahun ada pembukaan guru, ya kan? Sedangkan kalau tidak ada sekolah swasta, saat ini yang bisa menampung mereka itu ya sekolah-sekolah swasta. Sudah? Gimana Pak Firdaus? Wah, tidak boleh nyontek. Wah, 13. Oke. Wah, ini berapa ini? 15, baiklah. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Karena saya yakin pasti nilainya bagus. Karena sudah 2 ini sudah terbukti. Nah kan? Sudah bebas dari penyakit, alhamdulillah. Nah. Ini yang mana tadi ya? Kolom ketiga ya. Kolom ketiga ini dia. Tapi ini kelihatannya hampir sama dengan tadi. 1 sampai 14 terbebas dari penyakit. Oke, ini tadi terbebas. Gimana ibu-ibunya nih? Terbebas. 21 berpotensi. Oke, terbebas. 15 itu berpotensi. Ibu berapa, Bu? Alhamdulillah terbebas. 17 berpotensi. Baru datang. 11 terbebas. 17 berpotensi. Jadi dari tadi, dari pengamatan saya, itu hanya ada 2 kategori. Terbebas atau berpotensi. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah. Oke. Berarti Pak Ahmad dan wakil kalau untuk guru itu kurikulum ya. Berhasil ya, sudah berhasil untuk memimpin rekan-rekan guru untuk bisa terbebas dari penyakit. Alhamdulillah. Oke, good job. Luar biasa. Sehat ya. Oke. Sip. Ini dia. Nah, yang baru datang, Bu, coba artikan, Bu, yang baru datang. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Student don't care how much you know until they know how much you care. Apa artinya? Ini menarik ya. Guru apa, Bu? Guru apa? Seni budaya. Insya Allah bisa seni budaya. Ayo, Bu. Iya dong, masa ininya. Ya. Good, tepuk tangan ya. Kurang lebih seperti itulah artinya. Jadi siswa-siswi kita itu nggak peduli seberapa pintarnya Bapak Ibu, seberapa hebatnya Bapak Ibu tahu akan sesuatu, sampai mereka tahu bahwa Bapak Ibu itu care dengan mereka. Iya, peduli. Jadi intinya, wah ini bukan tagline yang dulu ya, tapi peduli, memang peduli kepada siswa, ya kan? Ada student, jadi intinya kita harus bisa empati lah tadi ya.
Jadi harus benar-benar mengenal siswa kita itu. Ya karena kita adalah pelayan mereka kan. Oke. Necessity is the mother of invention. The need for something force people to find a way to get what they need. Ini artinya ini agak susah ini ya kan. Ayo. Ini yang terjadi pada orang-orang Singapura dan Jepang. Ya kan? Necessity is the mother of invention. Jadi keinginan atau kebutuhan mereka itu yang harus mereka penuhi itu adalah ibu dari penemuan. Jadi bagaimana dia bisa menemukan sesuatu karena mereka adalah adanya keinginan untuk memenuhi itu dan itu mereka tidak punya. Ya kan kayak Singapura misalnya dia nggak punya sumber daya alam. Kemudian dia putar balik berpikir bagaimana dia bisa menciptakan sumber daya alam. Jepang dan begitu. Jadi seperti itu juga kita Bapak Ibu guru ya kan, keinginan kita untuk melayani anak kita dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini misalnya dalam COVID-19, gimana sih kita bisa berkreasi? Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat anak itu walaupun dia berada di rumah tetap bisa belajar. Dan itu kreasi Bapak Ibu sendiri. Masing-masing guru berbeda pendekatannya, ya kan? Good, kita percepat sedikit supaya bisa cepat diskusi. Ada tipus. Wah, salah ini. Belum diganti. Harusnya kurang ya. Kurang persiapan. Ada yang ngajar tapi kurang persiapannya. Bapak Ibu di sini dibebani nggak sih sama Pak Ahmad itu suruh buat RPP? Dibebani ya? Iya. Tetapi Bapak Ibu RPP itu harus Bapak Ibu buat sendiri, jangan copy paste. Kan sekarang RPP cuma 1 lembar kan? Hah? Tidak ya? Ngapo tidak? Oh gitu ya. Oh, hanya sekolah negeri aja yang boleh 1 lembar ya? Waduh, ini harus kita JSIT kita panggil. Jadi Bapak Ibu, menurut yang sudah saya observasi, RPP itu sudahlah. Maksudnya jangan terlalu dibebankan kepada guru terlalu berat gitu loh. Tapi memang guru itu memang yang harus punya gitu ya. Dan saat ini ada manuver dari Pak Nadiem, RPP cukup 1 lembar, bagus. Sangat bagus. Intinya itu kan kita masuk, ya. Intinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Iya nggak? Intinya itu kan kita mengajar itu, ya nggak? Ya kan? Awalan gitu kan? Atau ini nggak boleh dicoret ya? Serius? Boleh kan? Jadi kan awalan, jadi kemudian in gitu kan? Atau pre, in, kemudian after gitu ya kan? Atau post gitu ya. Sebenarnya kan ini toh tahapan mengajar. Kita begitu masuk kita ngapain 1 2 3. Kemudian pas pada inti belajarnya kita ngapain. Kemudian setelah itu kita ngapain. Nah, itu. Cuman ya dulu itu pemerintah terlalu terlalu birokratif gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya guru bosan ya kan, tinggal copy paste aja dari internet. Tapi sekarang adanya RPP 1 lembar ini harusnya nggak boleh lagi guru itu copy paste, ya kan? Harus buat sendiri, karena yang tahu dalam kelas itu mau ngapain ya kita, ya kan? Dan itu saya dulu sebelum ada RPP 1 lembar, saya copy paste juga. Ya ngapain saya capek-capek buat yang sepanjang-panjang itu? Tapi setelah ada kebijakan kemarin RPP 1 lembar, saya bikin sendiri, karena saya bisa desain sendiri kan ngapain kegiatan-kegiatan saya. Tapi intinya Bapak Ibu, RPP tetaplah buat walaupun itu copy paste kemudian dimodifikasi, ya kan. Tetapi Bapak Ibu harus tetap punya ini sendiri. Langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu itu harus punya sendiri. Nah, yang tadi itu sudahlah, untuk itu urusan birokrasi. Tapi administrasi, ya kan. Kemudian copy paste, modifikasi. Tetapi yang Bapak Ibu harus punya, yang untuk tanggung jawab kepada siswa dan kepada Tuhan harus punya. Oke. Things to ponder.
Children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Apa artinya ini? Ayo, siapa yang belum bicara ini? Deng, 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 deng. Bu Elmi, mana Bu Elmi? Sudah. Bu Yeni sudah. Siapa lagi yang belum? Ayo. Wah. Yang masih single malah yang masih single. Wah, itu. Baiklah, ayo. Children are like wet cement. Apa artinya? Anak-anak adalah seperti semen basah. Apapun fall in love, berarti jatuh berarti ya. Apapun yang jatuh di atasnya akan membuat impression, kesan. Jadi kalau iya kan, semen yang basah itu Bapak Ibu kasih tangan akan menjadi tangan, ya kan? Dikasih batu akan berbentuk batu, akan dikasih apapun dan itu nanti dia akan mengeras, membentuk apa yang kita itukan tadi. Begitu juga dengan siswa kita. Kesan yang didapat siswa terhadap kita itu akan membekas selama-lamanya, ya kan? Jadi Bapak Ibu kita harus memberikan kesan yang sebaik mungkin untuk siswa-siswi kita, ya kan? Itu dia. Wah ini guru SMA IT bahasa Inggrisnya udah keren-keren ini ya kan? Sudah luar biasa, bisa menerjemahkan semua ungkapan-ungkapan tadi. Lah ini sudah belum tadi nih? Kurang terampil? Oh belum ya? Nah KRAM dan CTM kurang terampil. Wah guru SMA IT ini insya Allah semuanya terampil ya, kreatif semua. Cekatan, tekun dan menguasai. Ya. Nah ini tidak perlu mengisi itu lagi karena saya yakin sudah pasti ini. Tapi penyakitnya adalah kurang terampil. Maksudnya apa ini kurang terampil ini ya? Ada nggak Bapak Ibu untuk berbagi? Contohnya apa kalau di lapangan kurang terampil itu? Apa ya? Ayo Bapak Ibu bantu saya dong. Gimana? Ayo Mas. Ini. Bahasa Indonesia. Wah. Terampil. Atau guru yang terampil itu yang gimana sih? Tidak Gitu. mau bergerak. Oh, kurang terampil itu tidak mau bergerak. Oke. Bergerak dalam artian pengetahuan maupun berlaku. Oke, dia stuck monoton. Monoton ya. Jadi kemarin ngajarnya kayak gini, besok ngajarnya kayak gini, tahun depan kayak gini, tahun 2 tahun lagi kayak gitu. Gitu terus ya. Tidak ada perubahan cara mengajar. Wah, oke. Kurang terampil. Good. Setuju. Jadi guru yang terampil adalah cara mengajar itu berbeda dari tahun ke tahun. Ada inovasi baru, ada perubahan-perubahan yang dia itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Tadi kan yang dari awal tadi ya, kita mengajar sesuai dengan zamannya. Begitu pula kita mengajarnya harus ada inovasi-inovasi terus. Waduh, bahasa Inggris lagi nih. Agak panjang ya. The test of a good teacher is not how many questions he can ask pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him, which he finds hard to answer. Sril, ayo Pak Wasril. Pak Wasril, ini agak panjang nih Pak Wasril. Tes ujian. Ujian bagi guru terbaik adalah melakukan bagaimana banyak pertanyaan yang bisa Oke, minta. bukan upil ya, Meminta pupils ya. Siswa. siswa Ya. murid yang murid itu mereka akan menjawab secara membaca tapi bagaimana banyak pertanyaan yang dia bisa menginspirasi mereka untuk meminta mereka Good. yang mana dia bisa menemukan pertanyaan yang berat, jawaban yang berat. Oke.
Luar biasa. Intinya kayak itulah ya. Jadi the test atau guru yang bagus itu bukan dia yang memberikan tes ujian atau akan banyaknya pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa. Tetapi berapa banyak siswa atau berapa banyak dia bisa menginspirasi siswa untuk bertanya kepada gurunya itu tentang pertanyaan-pertanyaan sulit yang gurunya susah menjawab. Jadi bukan kita memberi pertanyaan banyak kemudian siswa bisa menjawab, which is actually good, right? Tetapi yang lebih bagus adalah gimana guru itu bisa menginspire studentnya itu supaya dia bisa bertanya sebanyak-banyaknya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang gurunya susah menjawab. So that is good. Jadi yang lebih bagus adalah guru yang bisa menginspirasi supaya siswanya bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Yes. Oke. Jadi kalau ada banyak siswa yang nanyo-nanyo jangan dimarahi ya kan. Berarti gurunya berhasil menciptakan suasana supaya siswa itu aktif untuk selalu bertanya. Kalau dulu zaman kita SD kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Banyak nanya kita dimarahin ya kan sama guru. Oh, kau nih banyak nanya katanya. Wow. Gimana? Ya bisa ya bisa tidak. Keberhasilan yang dulu bisa dapat adalah karakternya ya. Bagaimana mereka bisa mendidik karakter kita dengan baik. Oke, yang kedua nih. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Gimana ini? Jika murid-murid itu tidak bisa belajar sebagaimana kita mengajar, mungkin kita seharusnya mengajar bagaimana dia belajar. Berarti kita memang harus tahu gimana sih cara anak itu belajar. Apakah dia itu bagusnya memakai infocus? Apakah dia bisa diselingi dengan video-video pembelajaran atau dengan game? Atau kita bawa belajar di luar kelas, ya kan? Atau sekali-sekali kita bawa belajar ke museum, atau sekali-sekali kita bawa belajar ke pasar. Kita harus tahu anak kita itu passionnya di mana. Kan belajar tidak harus dalam kelas, ya kan? Bisa belajar kita bawa sekali-sekali berada di bawah pohon begitu ya, melingkar, belajar dan sebagainya. So we need to know their passion. Kudis, kurang disiplin. Wah. Ada enggak yang kurang disiplin di sini? Suruh datang jam 7, datang jam 8:30. Wah, enggak ada ya? Alhamdulillah. Injury time. Obatnya pil jambu katanya. Obatnya pil jambu. Profesional, ikhlas. Ini yang paling penting. Inilah ikhlas. Iya, ikhlas. Kalau Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal, ya kan? Ikhlas. Lincah dan jangan membuang-buang waktu. Ikhlas itu yang paling penting. Bapak Ibu kalau sudah ikhlas, itu insya Allah ringan aja datang ke sekolah itu ya kan? Karena sudah ikhlas gitu ya. Dan ilmu ikhlas itu Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Bagaimana cara? Things to ponder. A child cannot be taught by anyone who despises him. And a child cannot afford to be fooled. Apa artinya ini? Ya, seorang anak nggak bisa diajari dengan seseorang yang ya meremehkan dia, mengecewakan dia, begitu ya, yang menyakiti dia, gitu ya. Dan seorang anak cannot afford to be fooled. Dan anak-anak itu nggak bisa dibodohi, dibohongi. Apalagi anak SMA, tahu dia kalau kita berbohong, ya kan? Tahu dia kalau kita bohong-bohongi. Anak SMA tuh udah cerdas sekarang. Sudah kayak anak mahasiswa zaman kita dulu. Oke. Jadi kita harus memang benar-benar mengajar bagaimana karakter si anak tersebut. Wah, kok masih banyak ya penyakitnya? Perasaan cuma 10. Wah, banyak ternyata. Wah. TBC, tadi sudah belum? Tidak banyak cara. Ini mirip seperti tadi. Ngajarnya nggak banyak cara, ngajarnya udah buku itu aja, LKS aja, ya kan? Oke, ini dia mirip. Mual.
Mutu amat lemah. Wah, mutu mengajarnya itu amat lemah. Jangan sampai ya Bapak Ibu orang tua kita sudah membayar mahal di SMA IT, ternyata gurunya mutunya lemah, ya kan? Jangan sampai kita membuat kecewa. Oke, kita ini aja, asam urat, asal susun materi urutan tidak akurat. Oke. Tapi biasanya kalau COVID-19 ini, ya. Ini yang tua-tua ini asam urat. Tapi kalau zaman sekarang ini anak muda lah banyak juga kena asam urat. Sinkronkan, implementasikan, urutkan, dan patenkan. Oke. Oke, terakhir ini asma. Asal masuk. Wah, ini dia. Asal masuk kelas saja. Yang penting menggugurkan tanggung jawab. Ajarilah siswa dengan penuh inisiatif, reflektif, dan inspiratif. Nah, ini yang penting nih. Ini yang ada di depan bukunya. The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The, ya bukan he. Sorry, ini pakai T. The great teacher inspire. Ayo, siapa yang bisa ini? Ayo Bu. Guru seni sudah, guru matematik sudah, bahasa Indonesia sudah, bahasa Inggris sudah. Apa lagi yang belum? Guru hadis ada? Mana? Oh, guru hadis pergi. Guru apa yang belum? Al-Quran mana guru Al-Quran? Hah? Tidak ada. Guru ekonomi. Nah. Guru ekonomi. The mediocre teacher tells. Guru biasa-biasa saja tidak memberitahu. Oke, good. Guru yang baik menjelaskan. Good. Guru yang super mendemonstrasikan. Very good. Guru yang terbaik menginspirasi. Yeah, luar biasa. Jadi gitu ya. The best teacher adalah guru yang bisa menginspirasi tentang apapun, ya kan? Jadi tolak ukur sederhana apakah guru itu mampu menginspirasi itu dari banyaknya alumni yang mengambil jurusan mata kuliah mirip dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya kalau guru bahasa Inggris berhasil ketika siswanya banyak yang ngambil jurusan bahasa Inggris ketika kuliah. Itu sih sebenarnya. Atau matematik ya, banyak matematik. Ya. Oke, gitu ya. Karena dia mampu menginspirasi siswa-siswinya. Oke, ini Mas Nadim. Ini yang saya bilang tadi. Mas Nadim sudah bisa membaca kondisi pendidikan kita. Nggak tahu ya, karena mungkin sama-sama alumni Amerika, jadi mungkin nasabnya sama ya. Ini Mas. Tapi saya sepikiran dengan beliau bahwa ini adalah 5 strategi Mas Menteri memperbaiki kualitas pendidikan kita. Cuman Mas Menteri tidak memasukkan yang tadi itu, yang orang tua itu dan masyarakat. Transformasi kepemimpinan sekolah. Selama ini pemerintah menganggap enteng kepala sekolah. Pokoknya siapa yang mau jadi kepala sekolah, dia adalah tim sukses gubernur, tim sukses bupati, maka dia akan jadi kepala sekolah. Itu di sekolah negeri. Kalau Pak Ahmad tidak ada. Kan tim sukses. Kalau di sekolah negeri Bapak Ibu. Dan itu saya menyaksikan sendiri, ternyata pendidikan kita hancur gara-gara politik. Itu sudah sampai merambah ke guru-guru Bapak Ibu. Kacau. Jadi kepala sekolah itu akan bagaimana ya? Ya dia jabatan politik lah pokoknya. Dia nanti akan memimpin tidak sesuai dengan ini dia, tetapi dengan politik. Dia nanti akan mengembalikan upeti yang sudah diberikan atau dengan usaha yang diberikan gitu ya. Dan saya menyaksikan sendiri itu.
praktek bagaimana kepala sekolah negeri itu dia bisa menjadi kepala sekolah, nggak ada CCTV kan? Aduh direkam, aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya sudah bilang ke Kepala Dinas Pendidikan kemarin. Jadi Pak, kalau ini kepala sekolah ini masih diangkat berdasarkan jasa-jasa dia memuluskan menjadi gubernur, tidak akan pernah maju. Saya ngomong langsung dengan Kepala Dinas. Karena itu tadi saya bilang, Bapak Ibu, tadi saya di bola pingpong untuk mutasi ke guru. Saya kan nggak punya orang dalam. Jadi saya ini sendiri. Sampai akhirnya mungkin dia udah capek mungkin ya. Ya udahlah, saya pengen tahu dia. Jadi saya dipanggil sama Kepala Dinas saya itu. Ya udah, saya ngobrol dan ternyata beliau cocok. Jadi dia sering nelpon dulu. Sering nelpon Kepala Dinas. Bukan Kepala Dinas yang sekarang ya, yang PLT yang dulu. Jadi akhirnya dia minta saran kepada saya. Ya udah, saya kasih saran. Padahal dia adalah pelakunya saat itu untuk supaya kepala sekolah adalah mencarikan suara untuk gubernur. Oke. Kemudian yang kedua, ini saat ini yang sedang SMA IT lakukan. Transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Bapak Ibu, di sekolah negeri, pelatihan guru itu hanya terpusat di provinsi atau di kabupaten. Jadi setiap setahun sekali atau setiap 2 tahun sekali guru dikirim ke hotel ya kan untuk diklat. Gitu. Tapi yang dikirim itu aja, yang kenal dengan kepala sekolah, yang dekat dengan kepala sekolah. Bisa setahun 3 kali ikut pelatihan, ya kan. Sedangkan guru yang tidak dekat dengan kepala sekolah nggak dikirim. Padahal sebenarnya pelatihan yang paling tepat ya seperti ini. Guru berlatih di sekolah sendiri, mencari pemateri, kemudian atau pematerinya cukup dari guru-gurunya sebenarnya. Dan itu di Amerika itu konsepnya seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Jadi pelatihannya bukan di hotel, bukan di dinas pendidikan, tetapi di dalam sekolah kita. Dan itu lebih efektif. Karena nanti kedepannya jangan hanya memanggil pemateri, tetapi guru yang menjadi pemateri untuk teman-temannya. Oke. Penyederhanaan kurikulum, saya masuk kemarin di dalam timnya untuk termasuk dalam penyederhanaan kurikulum itu, termasuk yang tadi itu, kurikulum 1 lembar, menerapkan standar penilaian global, kemitraan dengan daerah dan masyarakat sipil. Nah ini dia, tapi ini lebih ke daerah dan masyarakat sipil, belum ke orang tuanya. Jadi makanya orang tua masih belum disasar oleh Mas Menteri ini. Mungkin belum kesana larinya, atau mungkin memang dimasukkan di masyarakat sipil. Oke. Selain itu, nah ini untuk memastikan agar kualitas guru itu terus terupgrade. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika? Saya boleh share ya. Saya dulu waktu kuliah itu adalah ikut classroom walkthrough. Ini yang melakukan itu kepala sekolah, Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad ini suatu saat harus melakukan classroom walkthrough. Apa itu classroom walkthrough? Dia, Pak Ahmad atau wakil kurikulum, dia tiba-tiba masuk ke dalam kelas, melihat gurunya mengajar, collecting data, mengambil data dari yang diambil si guru tadi, ngajarnya gimana sih gitu kan. Apakah dia cuma ngajarnya suruh siswanya nulis di papan tulis atau gimana ya kan. Reflecting, ini yang paling penting, melakukan refleksi, kemudian mengidentifikasi action plan, rencana apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pengajaran, acting on the plan, kemudian melakukan daripada planning tadi, kemudian mengevaluasi. Jadi tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak, masuk ke kelas, tapi kepala sekolahnya nggak boleh ngapa-ngapain, duduk aja di belakang, nggak boleh nanya, nggak boleh menginterupsi, nggak boleh mengganggu pelajaran, duduk aja di belakang kelas selama 5 menit atau 10 menit, kemudian setelah itu dia sama-sama melakukan refleksi dengan guru yang didatanginya. Iya, mirip supervisi, yes, mirip supervisi. Tapi Pak Ahmad, apakah supervisinya itu Pak Ahmad sendiri atau wakil kurikulum? Ganti-gantian, oke, good. Oke, berarti berjalan ya itu ya, ada supervisi. Kalau di sana sebutnya classroom
walkthrough. Oke, itu yang pertama. Iya. Nah, tetapi mungkin biasanya yang tidak terjadi di sekolah itu selepas masuk dalam kelas bikin oret-oretan habis itu sudah. Tetapi tidak ada refleksi, tidak ada memanggil gurunya kemudian berdiskusi. Tapi diskusinya tidak boleh judgment, tidak menjudge. Pak, kok Bapak tadi ngajarnya begini-begini, nggak boleh. Tetapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan refleksi. Gimana Bapak Ibu, apa sih kira-kira yang bisa ditingkatkan dari Bapak Ibu mengajar tadi gitu. Apa sih yang perlu dikembangkan lagi seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjatuhkan, tetapi malah pertanyaan yang bisa mengencourage guru untuk berpikir. Oke, itu ya. Kemudian ada namanya PLC, Professional Learning Community. Jadi kita membentuk learning community, komunitas pembelajaran di dalam sekolah. Ini adalah salah satu kegiatan PLC. Jadi learning community. Bisa nanti misalnya guru serumpun setiap sebulan adakan pelatihan. Yang melatih ya guru sendiri, berbagi. Apa yang best practice yang sudah dilakukan di kelas, gitu ya, berbagi. Apa yang bisa dilakukan di Professional Learning Community itu adanya data driven products and solution. Misalnya Bapak Ibu mempunyai kesulitan mengajar. Di situ nanti didiskusikan dengan teman-teman sesama guru. Untuk membicarakan solusinya apa, ya kan? Kemudian ada networking and personal growth. Dari adanya pelatihan-pelatihan tersebut kita bisa personal growth, meningkatkan personal kita. Multi-system collaboration ini yang paling penting. Harus ada kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain. Karena masing-masing pelajaran itu kan sebenarnya interconnected. Ya kan? Semuanya itu kan transintegrasi ilmu. Yang mengajar hadis itu bisa disatukan dengan matematik. Pasti ada ketemu di situ. Yang mengajar ekonomi itu pasti ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Apalagi yang mengajar fisika pasti ada hubungannya dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu ada interkoneksinya. Ya kan? Karena satu baju ini bukan hanya diambil dari satu multidisiplin saja kan? Bukan hanya satu disiplin tapi multidisiplin. Di sini ada petani apa? Petani kapas, ya kan? Ada tukang jualannya, ada tukang penjahitnya dan sebagainya, sampai dia menjadi baju. Makanya harus ada kolaborasi. This is very important. Information resource sharing, yang punya informasi, yang punya buku dan sebagainya, sharing lah di situ. Diversity and inclusion, jadi adanya inklusi. Tidak ada lagi sekat guru tua, guru muda. Nggak ada lagi sekat guru laki-laki, guru perempuan. Nggak ada lagi sekat guru sosial dan guru sains. Jadi harus bekerja sama. Itu ya Bapak Ibu, that's PLC. Harus ada pelatihan-pelatihan dalam bentuk workshop kah, dalam bentuk seminar kah, dan lain sebagainya. Oke. Ups. Ya, ini juga yang dilakukan oleh selama saya kuliah dulu, karena saya kuliahnya kan dengan kepala sekolah. Jadi saya juga ikut ke kelas-kelas mereka. Adanya instructional rounds. Instructional rounds itu kalau walkthrough tadi dilakukan oleh kepala sekolah, kalau instructional round itu guru yang melakukan. Jadi guru agak 3 orang, dia tiba-tiba masuk ke dalam kelas untuk mengobservasi temannya sendiri. Ya, untuk mengobservasi temannya sendiri. Dan sekali lagi di situ nanti setelah bertemu ada namanya refleksi. Merefleksikan apa sih yang terjadi di kelas tadi. Dan tidak boleh ada pertanyaan judgmental. Nggak boleh menjudge, nggak boleh menjatuhkan. Harusnya ibu tadi nggak boleh gitu ngajarnya. Nggak boleh. Tetapi lebih pada tadi itu. Apa sih yang bisa kita tingkatkan kira-kira ya ibu, menurut ibu. Atau ada nggak menurut ibu sesuatu yang belum terlaksana tadi tapi yang harusnya bisa dilaksanakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa memunculkan semangat untuk berkreasi di depannya. Apa yang bisa dilihat? Student engagement. Apa sih student engagement itu? Engage. Jadi siswa itu engage dengan pelajaran kita. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan gurunya. Teacher knowledge skill, gimana gurunya itu skill dan knowledge-nya, kontennya, apa yang maksudnya diobservasi itu apa, kemudian kontennya itu rigorous atau enggak, relevan atau enggak, task, what student are actually doing, apa sih yang sebenarnya si student itu lakuin, gitu ya. Oh sudah selesai, oke, baiklah.
ya ini cuma informasi ini aja sih, sosial media saya. Baik Bapak Ibu, wah ternyata saya sudah banyak sekali ya berbicara. Mudah-mudahan ada diskusi ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung bertanya saja. Tapi malah saya menguasai mic. Oke, terima kasih. Kalau ada diskusi, mari kita diskusikan. Kalau tidak ada, mungkin nanti yang saya akan bertanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,